Beralih ke perkembangan kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun. Pada Kamis kemarin, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini dan terungkap dari 6 lokasi indekos yang sempat dihuni, korban dianiaya di 3 lokasi. Selain dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan helm, kaki meja besi, hingga golok. Hari ini siap rekod. Pik, kemana Pik? Pik, kemana Pik? Hari ini siap rekod? Siap rekod Pik, siap ya? Oke, udah gini doang. Gini doang. Pik, kenapa melakukan itu Pik? Taufik Hidayat, tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri, Kamis siang menjalani proses rekonstruksi kasus. Dalam rekonstruksi yang digelar di gedung PPA Polda Jawa Barat, tersangka memperagakan 21 adegan dari 3 rumah kosan tempat Taufik menganiaya kekasihnya, Yuvita, dari total 6 TKP penyekapan. 3 lokasi tersebut, 2 berada di wilayah Kabupaten Bandung dan 1 di Kota Bandung. Diketahui tidak hanya dengan tangan kosong, tersangka juga menganiaya korban dengan benda tumpul dan tajam. Sementara terkait tato di tubuh korban, hal itu dilakukan oleh korban atas perintah tersangka Taufik Hidayat sebagai bukti cinta kepada tersangka. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya, karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam gitu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Sebelumnya terungkap juga fakta lain dalam kasus ini. Saat korban masih dalam penyekapan, tersangka Taufik ternyata sempat check-in alias menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Perselingkuhan ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam dan wanita teman kencannya itu dikenal tersangka dari situs kencan online. Korban Yuvita disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda, yakni di kawasan Cicahem, Cilangkrang, Ciwaru dan Cilenyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026. Tidak hanya mengalami kebutaan, akibat penyiksaan korban juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah hingga luka bacokan di kaki. Kasus ini terungkap saat keluarga korban menerima pesan singkat dari seseorang bahwa korban tengah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Belakangan terkuak, pesan singkat itu dikirim pemilik kosan tempat terakhir korban dan tersangka tinggal. Tim Liputan CNN Indonesia.